Ada satu fase yang paling melelahkan dalam hidup seseorang. Bukan saat ditolak dengan jelas, bukan saat diputuskan secara langsung, tapi saat ditinggalkan perlahan, tanpa penjelasan apapun. Awalnya semua terasa normal. Obrolan masih ada, tawa masih muncul, perhatian masih terasa. Walau sedikit berubah, lo mencoba berpikir positif. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi capek, mungkin ini cuma perasaan gue aja. Tapi hari demi hari, ada yang gak sama. Balasan jadi makin singkat, nada bicara berubah, respons datang lama, atau bahkan gak datang sama sekali. Dan yang paling menyakitkan, dia gak benar-benar pergi, tapi juga gak benar-benar tinggal. Lo masih bisa lihat dia aktif, masih bisa lihat dia ketawa di tempat lain, masih bisa lihat dia hidup normal, tanpa lo di dalamnya. Di titik ini, otak lo mulai berisik. Lo muter ulang semua percakapan, semua candaan, semua momen kecil yang dulu terasa hangat. Lo mulai nyalahin diri sendiri. Gue salah ngomong ya? Gue terlalu perhatian atau justru kurang? Padahal gak ada konflik besar, gak ada pertengkaran, gak ada penjelasan yang edakuma, jarak. Jarak yang muncul pelan-pelan, tapi terasa semakin jauh setiap hari. Lo ingin bertanya, tapi takut jawabannya akan lebih menyakitkan. Lo ingin diam, tapi diam justru bikin pikiran makin liar. Dan disitulah ego lo mulai runtuh. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo manusia. Manusia yang terbiasa memberi, lalu tiba-tiba merasa tak lagi dibutuhkan. Rasanya seperti berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Lo nggak diusir, tapi juga nggak dipersilakan masuk. Lo masih berharap, mungkin besok dia akan kembali seperti dulu. Mungkin ini cuma fase, mungkin semua akan normal lagi. Tapi kenyataannya, nggak ada yang kembali ke seperti dulu. Kalau salah satu pihak sudah mulai menjauh. Dan yang paling menyakitkan dari fase ini, bukan kehilangannya, melainkan ketidakjelasannya. Lo nggak tahu harus bertahan atau pergi. Lo nggak tahu masih diinginkan atau cuma kebiasaan. Lo nggak tahu apakah lo sedang diperjuangkan atau cuma ditahan supaya nggak benar-benar pergi di fase ini. Harga diri lo diuji tanpa suara. Setiap kali lo menunggu balasan, setiap kali lo berharap perhatian kecil, tanpa sadar lo sedang menukar ketenangan dengan kemungkinan yang belum tentu nyata. Dan mungkin tanpa lo sadari, inilah awal dari satu pelajaran besar dalam hidup lo. Pelajaran bahwa tidak semua yang menjauh perlu dikejar, dan tidak semua keheningan pantas diisi dengan pertanyaan. Karena terkadang, dia mereka bukan tanda bingung, tapi tanda bahwa mereka sudah memilih, hanya belum siap menerimanya. Ada satu kesalahan yang hampir selalu terjadi setelah seseorang ditinggalkan tanpa penjelasan. Kesalahan itu bukan marah, bukan membenci, bukan juga menyerah, tapi mengejar. Mengejar bukan karena cinta yang sehat, tapi karena ketakutan kehilangan. Di fase ini, lo nggak benar-benar ingin dia kembali sebagai dirinya yang utuh. Yang lo kejar sebenarnya adalah rasa aman yang dulu pernah dia kasih. Awalnya halus, lo kirim pesan yang lebih panjang, lebih ramah, lebih pengertian. Lo mulai menyesuaikan diri secara berlebihan. Takut salah kata, takut terlihat egois, takut sedikit aja lo berubah, dia akan benar-benar pergi. Dan tanpa sadar, posisi lo bergeser. Lo yang dulu setara, sekarang jadi menunggu. Lo yang dulu dipilih, sekarang berharap dipertahankan. Setiap pesan yang lama dibalas terasa seperti penolakan kecil. Setiap balasan singkat terasa seperti peringatan diam-diam. Tapi lo tetap bertahan. Karena dalam kepala lo, selama komunikasi masih ada, berarti peluang masih hidup. Padahal yang terjadi sebaliknya. Saat lo mengejar di kondisi seperti ini, lo sedang berbicara bukan dari kepercayaan diri, tapi dari rasa takut. Takut ditinggal, takut sendirian, takut merasa nggak cukup, dan rasa takut itu terasa, walaupun nggak pernah diucapkan. Lo mulai memberi lebih dari yang diminta, lebih perhatian, lebih pengertian, lebih mengalah. Bukan karena lo ingin, tapi karena lo berharap semua itu bisa membuat dia kembali seperti dulu. Tapi ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Orang tidak tertarik pada seseorang yang mengorbankan dirinya sendiri demi tetap dipilih. Saat lo terus mengejar, lo sedang mengirim satu pesan diam-diam, gue takut kehilangan lo. Dan di saat yang sama, lo juga sedang mengajarkan satu hal lain, bahwa kehadiran lo bisa didapatkan tanpa usaha. Di titik ini, harga diri lo mulai turun perlahan. Bukan karena lo kurang bernilai, tapi karena lo menaruh nilai diri lo di tangan orang yang sedang menjauh. Lo mulai menunggu respon untuk merasa tenang. Lo mulai butuh validasi untuk merasa cukup. Dan semakin lo mengejar, semakin jarak itu terasa wajar buat dia. Karena saat seseorang tahu bahwa lo akan tetap ada apapun sikap, mereka berhenti menghargai jarak yang mereka ciptakan.
Yang menyakitkan, lo sering sadar akan ini, tapi tetap melakukannya. Karena berhenti mengejar terasa seperti kehilangan segalanya. Padahal sebenarnya, yang sedang lo pertaruhkan bukan hubungan itu, tapi harga diri lo sendiri. Dan inilah momen paling rapuh, saat lo harus memilih terus baru sih demi kemungkinan, atau berhenti demi menghormati diri sendiri. Sayangnya, di fase ini, kebanyakan orang memilih yang pertama, bukan karena bodoh, tapi karena belum siap kehilangan sesuatu yang pernah terasa penting, dan tanpa disadari, inilah awal dari ketidakseimbangan besar, yang justru membuat mereka semakin menjauh. Ada satu titik di mana lo akhirnya berhenti. Bukan berhenti karena menyerah, bukan karena benci, tapi karena lo capek berjuang sendirian. Lo mulai sadar, setiap penjelasan yang lo kirim nggak benar-benar didengar. Setiap usaha tambahan nggak benar-benar dihargai. Dan di momen itu, lo bertanya ke diri sendiri, kenapa gue harus terus membuktikan sesuatu ke orang yang bahkan nggak mau bertanya? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya berat. Karena selama ini, lo berdiri bukan sebagai diri lo yang utuh, tapi sebagai versi yang terus menyesuaikan, versi yang selalu siap menjelaskan, versi yang takut disalahpahami, versi yang merasa harus bertahan agar tetap dianggap penting. Sampai akhirnya, lo diam, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk kejujuran. Lo berhenti mengirim pesan panjang, berhenti memulai obrolan yang selalu lo yang mulai, berhenti bertanya hal-hal yang jawabannya sudah lo tahu. Dan di dalam diam itu, ada rasa bersalah, karena selama ini, lo diajarkan bahwa diam itu sama dengan menyerah, bahwa berhenti berusaha berarti nggak peduli. Padahal yang sebenarnya terjadi, lo sedang belajar menghormati batas diri sendiri di titik ini. Lo nggak lagi menunggu balasan dengan jantung berdebar. Lo nggak lagi mengecek ponsel setiap beberapa menit, bukan karena rasa itu hilang, tapi karena lo berhenti membiarkan rasa itu mengendalikan lo, dan perlahan kepala lo jadi lebih sunyi, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena lo berhenti memaksa sesuatu yang memang nggak seimbang. Lo mulai menerima satu kenyataan pahit. Kalau seseorang benar-benar ingin, dia nggak perlu diyakinkan terus-menerus. Dia akan bertanya, dia akan menjelaskan, dia akan menjaga jarak agar nggak melukai. Dan kalau semua itu nggak terjadi, maka mungkin diam lo adalah jawaban yang paling jujur di fase ini. Lo nggak sedang menarik diri untuk diperhatikan. Lo sedang mundur untuk melihat. Dengan lebih jelas melihat siapa yang bertahan saat lo berhenti mengejar, melihat siapa yang peduli saat lo berhenti membuktikan, dan mungkin, untuk pertama kalinya, lo merasa tenang, meskipun belum sepenuhnya sembuh. Karena di balik diam itu, ada satu keputusan penting, bahwa mulai sekarang, nilai diri lo nggak lagi ditentukan oleh respon orang lain. Dan dari titik inilah, cerita lo mulai berubah arah. Saat lo berhenti membuktikan diri, dunia nggak langsung berubah. Nggak ada drama, nggak ada pengakuan, nggak ada yang tiba-tiba menyadari kehilangan. Justru sebaliknya, semuanya terasa biasa saja. Dan disitulah perubahan. Paling sunyi dimulai. Lo bangun pagi tanpa memikirkan siapa yang harus lo kabari lebih dulu. Lo menjalani hari tanpa menunggu satu pesan untuk merasa berarti. Perubahannya kecil, hampir nggak kelihatan, tapi konsisten. Lo mulai mengatur ulang ritme hidup. Makan lebih teratur, tidur lebih tenang, fokus ke hal-hal yang selama ini lo tunda. Karena terlalu sibuk menunggu. Bukan karena lo ingin terlihat kuat, tapi karena lo akhirnya punya ruang untuk bernapas. Dan yang menarik, perubahan ini nggak lo pamerkan ke siapapun. Lo nggak update buat pembuktian, lo nggak cerita buat cari validasi. Lo cuma menjalani, karena memang itu yang lo butuhkan. Sementara itu, di sisi lain, mereka masih mengira lo ada di posisi yang sama. Masih tersedia, masih bisa dipanggil kapan saja, masih menunggu dengan sabar. Mereka nggak tahu bahwa lo sudah mulai berdiri lagi, pelem tanpa suara. Lo mulai lebih selektif kemana energi lo pergi, lebih sadar siapa yang layak mendapat perhatian lo, dan yang paling penting, lo mulai nyaman dengan kehadiran diri sendiri. Kesepian masih ada, rindu masih muncul, tapi kali ini, itu nggak lagi mengendalikan langkah lo. Lo belajar satu hal penting, ketenangan gak datang saat orang lain kembali. Tapi saat lo berhenti menggantungkan kebahagiaan pada kepastian orang lain, perubahan ini terlalu halus untuk disadari dari luar, tapi di dalam, lo sudah bukan orang yang sama. Lo lebih tenang saat sendirian, lebih jujur dengan perasaan, lebih berani bilang cukup tanpa harus marah. Dan ironisnya di fase ini, mereka belum merasa kehilangan. Karena selama ini, yang mereka nikmati bukan kehadiran lo sebagai manusia, tapi ketersediaan lo sebagai pilihan. Dan perubahan sunyi ini belum cukup keras untuk mengusik mereka. Belum.
Tapi waktu punya caranya sendiri untuk mengungkap segalanya. Dan tanpa lo sadari, setiap hari yang lo jalani dengan tenang dan utuh sedang membangun jarak baru. Bukan jarak yang dingin, tapi jarak yang sehat. Dan dari jarak inilah, sesuatu mulai bergeser, perlahan, tanpa mereka sadari. Awalnya, mereka nggak langsung sadar hari-hari tetap berjalan. Rutinitas masih sama, lingkaran sosial masih ada. Tapi ada satu hal kecil yang mulai terasa aneh dan sulit dijelaskan. Nggak ada lagi pesan yang selalu siap. Nggak ada lagi respon yang konsisten. Nggak ada lagi kehadiran yang bisa mereka akses kapanpun mereka mau. Dan disitulah kekosongan itu mulai muncul. Bukan sebagai rasa kehilangan besar, tapi sebagai gangguan kecil yang muncul di sela-sela hari. Mereka mulai terbiasa dengan satu hal yang dulu terasa remeh, bahwa ada seseorang yang selalu ada tanpa diminta. Sekarang, hal itu nggak terjadi lagi. Awalnya mereka menganggapnya biasa. Mungkin dia sibuk, mungkin dia lagi fokus ke hal lain. Tapi waktu berjalan, dan ketidakhadiran itu nggak juga terisi. Di momen-momen tertentu, mereka refleks ingin menghubungi, ingin cerita hal sepele, ingin berbagi tanpa mikir panjang. Lalu, mereka berhenti, karena mereka sadar, orang yang biasanya ada, sudah nggak di tempat yang sama. Bukan karena lo menghilang sepenuhnya, tapi karena lo nggak lagi menempatkan diri sebagai pelengkap, dan kekosongan itu mulai terasa lebih nyata saat mereka menyadari satu hal. Nggak semua orang akan hadir dengan ketulusan yang sama. Yang lain bisa datang, bisa tertawa, tapi rasanya berbeda. Karena yang hilang bukan sekadar komunikasi, melainkan rasa aman yang dulu mereka anggap selalu ada. Di titik ini, mereka mulai membandingkan, bukan secara sadar, tapi secara emosional. Mereka mulai mengingat bagaimana lo dulu mendengarkan tanpa menghakimi, bagaimana lo hadir tanpa menuntut, dan ingatan itu datang bukan karena lo memaksa, tapi karena kekosongan membuat mereka berhenti sejenak. Pelan-pelan, mereka mulai bertanya dalam hati, kemana dia? Kenapa dia nggak seperti dulu? Bukan karena mereka tiba-tiba peduli, tapi karena sesuatu yang dulu mereka anggap stabil, ternyata nggak permanen. Dan di fase ini, mereka belum menginginkan lo kembali sepenuhnya. Yang mereka rindukan bukan lo sebagai pribadi, tapi peran yang dulu lo isi. Peran sebagai tempat pulang emosional, peran sebagai penenang, peran sebagai kehadiran yang selalu siap. Dan ketika peran itu kosong, barulah mereka sadar betapa nyamannya saat lo ada. Ironisnya, kesadaran ini muncul bukan saat lo berusaha lebih, tapi justru saat lo berhenti, karena kehilangan baru terasa nyata. Ketika sesuatu yang dianggap pasti berhenti tersedia, dan tanpa lo ketahui, di balik kekosongan yang mereka rasakan, sebuah proses dayem-dayem sedang berjalan. Proses yang perlahan mengarah ke satu titik. Saat mereka mulai melihat lo bukan sebagai opsi, tapi sebagai sesuatu yang pernah berarti, kekosongan itu tidak langsung membuat mereka bertindak. Ia bekerja pelan, masuk lewat kebiasaan yang terganggu, lewat momen kecil yang terasa berbeda, dan disitulah arah mulai berubah. Mereka mulai mengamati. Bukan dengan rasa rindu yang besar, tapi dengan rasa penasaran yang halus. Mereka bertanya-tanya, kenapa lo nggak muncul lagi seperti dulu? Kenapa lo nggak mencari penjelasan? Kenapa lo terlihat baik-baik saja? Awalnya, mereka cuma memperhatikan dari jauh, melihat aktivitas lo, mendengar cerita kecil tentang lo dari orang lain, dan yang membuat mereka berhenti sejenak adalah ini. Lo nggak terlihat hancur. Lo nggak menunjukkan kehilangan, lo nggak memperlihatkan kemarahan, lo nggak memosisikan diri sebagai korban, lo berjalan, seolah hidup lo tetap punya arah. Di titik ini, mereka mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bukan cemburu, bukan penyesalan penuh, tapi ketidakpastian. Karena selama ini, mereka selalu tahu posisi lo di mana. Lo ada, lo tersedia, lo bisa dipanggil kapan saja. Sekarang, kepastian itu hilang. Dan manusia sulit merasa nyaman saat kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu terasa aman. Mereka mulai mengingat kembali, bukan momen besar, tapi detail kecil cara lo merespons, cara lo memberi ruang tanpa membuat mereka merasa terikat, dan detail-detail itulah yang sekarang terasa mahal. Di fase ini, mereka belum berani mendekat. Ego masih bekerja, gengsi masih ada, takut salah langkah lebih besar daripada keberanian untuk jujur. Jadi mereka memilih satu hal yang aman. Mengamati apakah lo benar-benar berubah. Mengamati apakah lo akan kembali mengejar. Mengamati apakah ini hanya fase atau benar-benar akhir. Dan semakin lama mereka mengamati, semakin jelas satu hal. Lo tidak lagi berusaha terlihat penting. Lo menjalani hidup lo tanpa mengirim sinyal apapun.
Dan justru disitulah daya tarik itu muncul kembali. Bukan karena lo menunjukkan nilai diri, tapi karena lo berhenti meminta pengakuan. Di titik ini, mereka mulai merasa kehilangan yang sesungguhnya bukan tentang perpisahan, melainkan tentang kontrol yang perlahan lepas dari tangan mereka. Dan tanpa mereka sadari, rasa ingin tahu itu sedang berubah menjadi satu hal lain. Sesuatu yang lebih berat, lebih personal. Keinginan untuk tahu apakah mereka masih punya tempat di hidup lo. Ada satu momen yang gak datang dengan ledakan emosi, gak juga dengan pengakuan besar. Momen itu datang pelan, hampir tak terlihat. Inilah saat mereka mulai menginginkanmu kembali. Bukan karena lo berubah jadi orang lain, bukan karena lo tampil lebih, bukan juga karena lo membuktikan apapun, tapi karena lo berhenti mengejar tempat yang sebenarnya gak pernah mereka sediakan sepenuhnya. Keinginan itu muncul bukan dari rasa cinta yang tiba-tiba, melainkan dari kesadaran yang datang terlambat. Kesadaran bahwa sesuatu yang dulu selalu ada sekarang sudah tidak bisa diakses dengan mudah. Di fase ini, mereka mulai mendekat, tapi dengan cara yang hati-hati. Pesan kecil, alasan sepele, pertanyaan yang seolah nggak penting, tapi sebenarnya penuh maksud. Bukan karena mereka sudah siap berkomitmen, melainkan karena mereka ingin tahu apakah pintu itu masih terbuka dan perbadan. Paling besar ada di sini. Kali ini, lo tidak menunggu. Lo membaca pesan itu dengan tenang, tanpa jantung berdebar, tanpa harapan berlebihan. Bukan karena lo dingin, tapi karena lo sudah berdiri di tempat yang lebih stabil. Lo sadar, yang mereka inginkan kembali bukan sekadar lo sebagai orang, tapi rasa aman yang dulu lo berikan tanpa syarat. Dan sekarang, rasa aman itu tidak lagi gratis. Di titik ini, energi dalam hubungan sudah berubah arah. Bukan lagi lo yang berusaha untuk dipilih, tapi mereka yang mulai bertanya-tanya apakah masih ada ruang untuk mereka. Dan ironisnya, ini terjadi bukan saat lo memberi lebih, tapi saat lo tahu kapan harus berhenti. Mereka merasakan jarak, bukan jarak yang dingin, tapi jarak yang membuat mereka berpikir. Berpikir tentang kehadiran lo, berpikir tentang peran lo, berpikir tentang kemungkinan kehilangan sesuatu yang dulu terasa pasti. Dan di titik ini, lo tidak lagi bergerak berdasarkan rasa takut. Lo tidak terburu-buru menjawab, tidak tergesa membuka diri, tidak mengorbankan ketenangan demi peluang yang belum jelas. Karena sekarang, lo tahu satu hal penting. Diinginkan kembali bukan berarti harus kembali ke posisi lama. Inilah momen di mana lo melihat dengan jelas siapa yang datang karena rindu, dan siapa yang datang karena kehilangan kontrol. Dan disinilah, untuk pertama kalinya lo punya pilihan. Bukan pilihan yang lahir dari kekurangan, tapi dari kelimpahan. Kelimpahan ketenangan, kelimpahan kesadaran, kelimpahan harga diri. Dan apapun keputusan lo nanti, satu hal sudah pasti, lo tidak lagi orang yang sama seperti saat mereka meninggalkanmu tanpa penjelasan. Di titik ini, ceritanya sebenarnya sudah selesai. Bukan karena semua kembali seperti dulu, tapi karena lo akhirnya paham apa yang benar-benar terjadi. Pelajaran paling mahal dalam hidup bukan tentang cara mempertahankan seseorang, melainkan tentang kapan harus berhenti mengorbankan diri sendiri. Belajar bahwa kehilangan tidak selalu datang dalam bentuk perpisahan besar. Kadang, ia datang sebagai jarak kecil yang dibiarkan terlalu lama tanpa keberanian untuk jujur. Dan lo juga belajar satu hal lain. Orang tidak benar-benar kehilangan lo saat lo pergi. Mereka kehilangan lo saat lo berhenti menaruh nilai diri lo di tangan mereka. Saat lo berhenti mengejar, berhenti membuktikan, berhenti menunggu kejelasan yang tidak pernah dijanjikan. Bukan karena lo tapi karena lo memilih untuk berdiri di sisi diri sendiri. Jika suatu hari mereka benar-benar kembali, datang dengan kesadaran yang utuh, dengan tanggung jawab yang jelas, lo akan bisa menerimanya tanpa kehilangan diri lo. Dan jika mereka tidak pernah kembali, itu pun tidak lagi melukai seperti dulu. Karena sekarang, lo tidak menggantungkan harga diri pada siapapun. Lo sudah belajar bahwa kehadiran lo berharga bukan karena dibutuhkan, tapi karena lo utuh. Dan mungkin inilah makna sesungguhnya dari diinginkan kembali. Bukan tentang siapa yang datang lagi, tapi tentang siapa yang tidak lagi bisa pergi tanpa kehilangan lo. Bukan kehilangan secara fisik, tapi kehilangan akses ke versi diri lo yang dulu terlalu mudah memberi. Pelajaran ini mahal karena ia dibayar dengan kecewa, dengan ragu, dengan malam-malam panjang yang tidak terlihat siapapun. Tapi pelajaran inilah yang membuat lo berhenti mengulang cerita yang sama. Sekarang, lo tidak lagi mengejar untuk dipilih. Lo berjalan dengan arah sendiri. Dan siapapun yang ingin kembali, harus datang ke tempat lo berdiri sekarang. Bukan ke versi lama yang dulu rela menunggu. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menginginkanmu kembali, melainkan fakta bahwa kali ini, lo tidak pernah lagi kehilangan diri sendiri.